Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Nur Fitriani dengan NIM 12120100014. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pendekatan bimbingan konseling. Adapun materi yang akan dibahas yaitu prinsip, asas, dan pendekatan bimbingan konseling. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang prinsip bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai pondasi atau landasan bagi pelayanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan bantuan atau bimbingan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun prinsip-prinsip menurut Uman Suherman 2008 adalah: yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan atau kuratif, dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada perseorangan atau individual. Yang kedua yaitu bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. Yang ketiga, bimbingan menentukan hal yang positif. Dalam kenyataan, masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut. Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya, dan bimbingan memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan utama bimbingan adalah mengembangkan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah atau madrasah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang pelayanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Menurut Uman Suherman 2008, keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura,
baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi di luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni konseli sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam, asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisi sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan, asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ke-10, asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pendekatan-pendekatan bimbingan dan konseling. Pekerjaan konseling pada dasarnya merupakan pekerjaan profesional dan dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Seorang konselor perlu memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan berbagai pendekatan dan teknik dalam konseling. Tanpa didukung oleh penguasaan teknik-teknik konseling yang memadai, niscaya bantuan yang diberikan kepada siswa atau klien tidak akan berjalan efektif. Sugiharto Sayekti 1997 dalam makalahnya mengemukakan berbagai pendekatan dan teknik konseling diantaranya. Yang pertama yaitu konseling realitas. Terapi realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. William Glasser sebagai tokoh yang mengembangkan bentuk terapi ini mengatakan bahwa hakikat manusia adalah mempunyai kebutuhan yang tunggal yang hadir di seluruh kehidupannya sehingga menyebabkan dia memiliki keunikan dalam kepribadiannya. Salah satu ciri dari terapi ini yaitu menolak adanya konsep sakit mental pada setiap individu, tetapi yang ada adalah perilaku tidak bertanggung jawab tetapi masih dalam taraf mental yang sehat. Adapun salah satu tujuannya yaitu menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua yaitu konseling humanistik. Konsep dasar pada pendekatan ini adalah manusia tidak pernah statis. Ia selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, manusia mesti berani menghancurkan pola-pola lama dan mandiri menuju aktualisasi diri. Teknik yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pendekatan ini yaitu teknik client-centered counseling. Sebagaimana dikembangkan oleh Carl R. Rogers meliputi penerimaan, rasa hormat, pemahaman, menenteramkan hati, pelayanan terbatas,
memantulkan pernyataan dan perasaan. Memberi dorongan melalui penggunaan teknik-teknik tersebut diharapkan konseli dapat memahami dan menerima diri dan lingkungannya dengan baik, mengambil keputusan yang tepat, mengarahkan diri, dan mewujudkan dirinya. Yang ketiga yaitu teknik konseling behavioral. Konsep dasar pendekatan ini, manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Karakteristik konseling behavioral adalah berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik, memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling, mengembangkan prosedur pelakuan spesifik sesuai dengan masalah klien, dan penilaian yang objektif terhadap tujuan konseling. Yang keempat yaitu teknik konseling Gestalt. Pendekatan konseling ini berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Manusia aktif terdorong kerah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat merubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya pada diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Fokus utama konseling Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan klien sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong klien untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Yang kelima yaitu pendekatan konseling rasional emotif. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yang mana kerangka pilar ini kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Yang pertama yaitu antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Seperti penceraian suatu keluarga, kelulusan bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan. Yang kedua yaitu belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional dan keyakinan yang tidak rasional. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu tidak produktif. Yang ketiga, emotional consequence merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event. Konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari A, tetapi disebabkan oleh beberapa variabel, antara dalam bentuk keyakinan B, baik yang rasional belief maupun yang irrational belief. Yang keenam yaitu pendekatan konseling psikoanalisis. Pendekatan ini didasari oleh teori Freud, bahwa kepribadian seseorang mempunyai 3 unsur, yaitu ID, ego, dan superego. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.